Bab 544, Dewa Leluhur Tertinggi mengambil tindakan. Di dunia kematian ini, bumi dingin dan tak bernyawa. Awan kelam itu begitu berat hingga hampir jatuh ke tanah. Di depan Senchun, ada sebuah kota kuno yang berdiri dengan tenang. Dinding hitam yang tinggi dan megah itu bagai barisan pegunungan megah yang membentang di bagian depan, menggemparkan jiwa orang-orang. Seluruh kota dibangun dengan batu suci hitam. Kota ajaib kuno. Xiao Chen sangat terkejut dan bertanya, kenapa kota sebesar itu tiba-tiba muncul di sini? Kami memindahkannya ke sini. Yan Huang berkata dengan tenang. Beberapa dewa leluhur semuanya berdiri di kapal perang leluhur. Sosok mereka samar-samar, tetapi mereka semua memiliki keagungan alami. Apa yang kalian lakukan, dewa leluhur? Xiao Chen agak bingung dan pada saat yang sama sangat terkejut. Para dewa leluhur telah menghilang selama lebih dari 30 tahun dan dipenjara di kota raksasa yang misterius. Mereka benar-benar memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Tahukah kamu? Kota kuno seperti itu menyembunyikan begitu banyak rahasia. Semakin Anda memahaminya, semakin menakutkan jadinya. Peristiwa besar yang terjadi sekali dalam 1000 tahun di dunia lain akan segera dimulai. Akan sangat tidak sopan jika tidak membalasnya. Mundur adalah tindakan yang tidak berdaya, dan kita harus melawan jika perlu. Naga tua itu tampak mengesankan, rambut abu-abu panjangnya menari-nari, dan matanya setajam kilat. Mendengar ini, Xiao Chen terkejut. Ini memang masalah besar. Beberapa dewa leluhur memiliki keberanian besar dan menggerakkan kota raksasa kuno untuk berperang, yang mungkin akan menjungkir balikkan dunia. Ini adalah kota mati yang telah menghancurkan dirinya sendiri. Kota ini tidak memiliki vitalitas sama sekali. Kalau tidak, kita tidak akan bisa pindah ke sini. Namun, kota ini dapat memainkan peran besar dalam pertempuran. Xiao Chen tentu saja tahu betapa mengerikannya kota suci kuno yang penuh vitalitas. Bahkan para dewa leluhur pun harus mundur. Meskipun itu adalah kota iblis yang tak bernyawa, para dewa leluhur tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk berhasil pindah ke sini. Apa yang bisa saya lakukan? Xiao Chen bertanya. Pasti ada alasan mengapa para dewa leluhur datang mencarinya. Kamu membatu saat mengumpulkan manusia batu di masa lalu, dan tubuhmu sangat aneh. Kami ingin kamu mengendalikan kota ini. Yan Huang mengatakan ini. Si penipu Wu Ziyin turun dari kapal perang Zujun, menepuk bahu Xiao Chen dan berkata, aku mendukungmu. Dia benar-benar lupa bahwa dia pernah membenci Xiao Chen sebagai pecundang. Bukankah ada juga kota kuno di Jiushu? Xiao Chen menyebutkan kota mati di depan desa Zulong. Petani tua yang selamat dari peradaban terakhir memegang tombak penghancur besar dan berkata, kota itu tidak dapat dipindahkan. Mengapa? Xiao Chen sedikit terkejut dan bertanya, mungkinkah masih ada vitalitasnya? Iya, itu tidak sepenuhnya hancur dengan sendirinya. Mo Xiaowang di sebelahnya memberikan jawaban ini. Belum benar-benar punah. Xiao Chen merasakan kekaguman dalam hatinya. Kota mati itu pernah melahap segalanya, dan keberadaan tiada yang punah benar-benar mengerikan. Mungkin dibutuhkan kekuatan ilahi yang tak terbatas agar tetap abadi. Tapi, mungkin kau bisa mencobanya suatu hari nanti. Setengah dari tengkorak batu itu masih ada di tanganmu. Yan Huang tiba-tiba berkata, itu masih di sana. Xiao Chen merentangkan telapak tangannya, dan setengah tengkorak batu di tubuhnya muncul di telapak tangannya. Jaga baik-baik.
Yan Huang dan Lao Zulong mengangguk. Manusia batu membawa terlalu banyak rahasia. Sekalipun para dewa leluhur tidak mengatakannya, Xiao Chen samar-samar menduga bahwa ini adalah rahasia mengejutkan yang tidak bisa diucapkan dengan lantang. Keke tampak sangat gembira setelah melihat naga. Leluhur itu. Sang leluhur naga tua menekan aura keagungannya dan memperlihatkan senyuman ramah. Binatang kecil seputih salju itu terbang dengan suara mendesing dan mendarat di bahu naga tua itu. Untungnya, mata dewa naga leluhur tua itu secepat kilat. Dia telah memperhatikan sepasang tonjolan batu giok kristal dan merah muda di kepala Keke. Diam-diam dia merasa beruntung. Jika si kecil benar-benar berubah menjadi naga leluhur kecil, klan naga mungkin harus menghancurkan beberapa klan besar lagi. Ada banyak biksu yang tinggal menyendiri di sekitar desa ilahi. Mereka diselamatkan oleh Xiao Chen dan Keke lebih dari 30 tahun yang lalu. Banyak dari mereka memiliki keturunan mereka sendiri. Anak-anak yang lahir di sini dan anak-anak desa ilahi dengan rasa ingin tahu memperhatikan kota raksasa itu dari kejauhan. Merekalah satu-satunya yang bisa riang dan bermain dengan gembira di dunia kematian ini, sementara semua orang dewasa berlatih keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Nak, kemarilah dan lihat apakah kau bisa menyesuaikan diri dengan kota mati ini. Satu-satunya orang yang mampu berbicara kepada Xiao Chen seperti ini dan tidak memiliki sikap seperti dewa leluhur adalah penipu tua Wu Xianji. Oke, Xiao Chen memasukkan tengkorak batu ke dalam tubuhnya dan melompat ke kota mati yang megah ini. Saat dia masuk, dia merasakan napas yang tidak biasa, tubuhnya menjadi panas, dan pola ajaib muncul di dahinya. Ya, pola ajaib muncul di dahi, seperti mata vertikal, dan sinar cahaya ilahi keluar dari mata vertikal. Dia pernah memiliki pengalaman seperti itu di kota mati di depan desa Zulong, tetapi dia belum pernah benar-benar merasakan sensasi terhubung dengan kota mati seperti yang dia rasakan sekarang. Xiao Chen mendarat di tengah kota mati, dan saat itu kakinya seakan berakar, seakan tumbuh di sana. Pada saat ini, dia merasa bisa menggunakan kekuatan lautan yang mengerikan itu untuk keuntungannya sendiri. Dia mengeluarkan raungan keras ke langit, dan kota iblis kuno bergetar hebat, seketika mengguncang dunia kematian. Semua makhluk api di daerah luar benua gemetar ketakutan dan berlutut di tanah. Dengan suara ledakan yang keras, kota raksasa kuno ini perlahan naik ke langit. Nafasnya saja sudah cukup untuk mengejutkan semua makhluk api dalam jarak puluhan ribu mil. Bagaimana? Tanya petani tua yang selamat dari peradaban sebelumnya. Saya merasa sulit untuk mengendalikannya. Inilah perasaan Xiao Chen yang sebenarnya. Saat ini, ia hanya dapat mengendalikan kota mati ke langit. Tidak apa-apa, kami di sini untuk membantu Anda. Pada saat ini, beberapa dewa leluhur terbang keluar dari kapal perang leluhur dan memasuki pusat kota mati yang megah. Beberapa cahaya ilahi bergabung dengan Xiao Chen, dan semua orang bekerja sama untuk mengendalikan kota iblis kuno. Dalam beberapa hari berikutnya, terdengar suara gemuruh terus-menerus di area luar benua kematian. Cahaya ilahi terus memancar dari dahi seorang pria di tengah kota kematian, menyapu sekeliling. Banyak gunung kematian berubah menjadi abu. Setelah beberapa hari bekerja keras, mereka akhirnya secara bertahap menjadi selaras dengan kota ajaib kuno ini. Beberapa dewa leluhur sedang bersiap untuk pertempuran besar. Kita bisa bayangkan betapa menggemparkannya pemandangan yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Namun,
Xiao Chen merasa bahwa ini bukanlah tujuan akhir mereka. Sudah saatnya bagi kita untuk membawa beberapa biksu ke dunia ini. 3 hari kemudian, beberapa dewa leluhur membuat keputusan ini. Ketika Xiao Chen menyebutkan banyak kandang pulau yang tersebar di seluruh samudra Kyushu, Yan Huang, leluhur tua naga dan yang lainnya semua menggelengkan kepala. Itu jebakan yang dipasang oleh para dewa leluhur dari dunia lain untuk memikat kita ke sana. Begitu kita merebut pulau-pulau itu dengan kekuatan sihir kita yang besar, mereka akan langsung merasakannya dan kita tidak akan bisa menyelamatkan mereka untuk sementara waktu. Xiao Chen merasakan dingin di punggungnya. Dia benar-benar dalam bahaya terakhir kali. Kalau dia gegabah mengambil pulau-pulau itu, dia mungkin tidak bisa berdiri di sini. Dalam situasi itu, mampu menyerang dan membunuh Qiu Tian, dewa leluhur dunia lain, sangatlah berbahaya. Beberapa hari kemudian, Xiao Chen dan beberapa dewa leluhur berangkat ke alam kutukan untuk menyelamatkan semua pembudidaya di sana. Pembentukan dunia kutukan hanya menekan para dewa leluhur dari dunia lain. Leluhur tua naga dan yang lainnya semuanya curiga bahwa formasi terlarang ini, yang menggunakan seluruh dunia sebagai sumbernya, mungkin memiliki jiwanya sendiri. Apakah kamu kura-kura batu tua yang kita temui di sini? Ketika mereka tiba di depan jurang lagi, ekspresi para dewa leluhur semuanya serius. Iya, di sanalah aku bertemu pembohong tua itu. Keke menjawab dengan marah, sambil menunjuk ke jurang yang gelap. Ia masih kesal karena kura-kura batu tua telah mengusirnya dengan bercerita selusin kata. Siapakah identitas kura-kura tua itu? Xiao Chen bertanya. Itu adalah eksistensi yang legendaris. Kata petani tua itu dengan sungguh-sungguh. Kita bisa bayangkan betapa luar biasanya kura-kura batu tua itu, karena bisa dievaluasi dengan cara demikian oleh barang antik yang selamat dari peradaban sebelumnya. Akhirnya, Yan Huang, Lao Zulong, Laonong dan dewa leluhur lainnya memutuskan untuk pergi jauh ke dalam jurang untuk menemukan kura-kura batu tua. Tak peduli apakah itu hanya meninggalkan jejak esensi, kita harus melihatnya. Ketiga naga tua itu tampak hikmat dan menghilang ke dalam jurang dalam sekejap. Ini adalah masalah besar di mata mereka. Xiao Chen dan Keke memasuki kedalaman dunia kutukan dan mulai mencari para biksu yang telah melarikan diri ke sana, bersiap untuk membawa semua orang ke dunia kematian. Tiba-tiba, ada gelombang kekuatan suci yang datang dari depan dan suara pertempuran. Dengan sedikit guncangan, Xiao Chen menembus langit dan bumi, dan dengan cepat muncul di pegunungan primitif yang jaraknya ratusan mil bersama Keke. Bayangan banyak wajah yang dikenal seperti Wu Ming, Bo Xi, Miao Qi, Toti, Del, mulai terlihat. Pada saat ini, mereka dikelilingi oleh para pendeta dari dunia lain dan tengah bertempur sengit. Bahkan jika mereka melarikan diri ke alam kutukan, para biarawan ini sering dikepung. Untungnya, ada banyak tempat misterius di alam kutukan di mana semua orang bisa bersembunyi. Namun hari ini, karena alasan yang tidak diketahui, berita tersebut bocor dan banyak biksu terjebak di sini. Aku sudah lama menoleransimu, dan kau telah menyebabkan kematian salah satu dewa leluhur dunia kita di sini. Mulai hari ini, kita akan meratakan dunia kutukan dan menghancurkan semua semut. Pemimpinnya adalah setengah leluhur dari surga kedua, dan dia melirik semua orang dengan kejam dan bengis. Kematian Leng Xingyi mengejutkan semua kultivator di dunia lain,
membuat mereka menyadari bahwa masih ada keberadaan di Jiushu dan 4 penjuru yang dapat menimbulkan ancaman serius bagi mereka. Orang kuat tingkat dewa leluhur telah berusaha menemukan cara untuk mematahkan formasi terlarang yang unik dari dunia kutukan selama bertahun-tahun, jadi mereka belum memulai perang skala besar selama bertahun-tahun, karena takut hal itu akan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Namun kali ini beberapa leluhur radikal tidak tahan lagi dan mengajukan diri untuk memimpin tim memasuki dunia terkutuk. Beberapa semi-leluhur bahkan bersedia bertindak sebagai umpan untuk memikat si pembunuh. Siapa yang mengkhianati kita? Banyak petani sangat marah. Mereka tahu bahwa seseorang pasti telah memberitahu mereka, jika tidak, bahkan orang kuat setingkat leluhur pun akan merasa kesulitan untuk mencari mereka di dunia kutukan yang misterius. Waktu kematianmu telah tiba, tidak perlu kau ketahui. Leluhur setengah langit kedua meraung, dan semua murid serta Ucunya mundur. Dia mengulurkan tangan besar dan meraih Wu Ming dan yang lainnya, menutupi mereka semua. Sungguh kehadiran yang agung. Xiao Chen muncul entah dari mana di atas pegunungan. Pada saat leluhur setengah langit kedua menangkap Wu Ming dan yang lainnya, Xiao Chen juga mengulurkan tangan besarnya dan menangkap leluhur setengah langit kedua. Setengah leluhur dari dunia lain dengan cepat menarik tangan besarnya dan bergegas menuju Xiao Chen. Dengan suara bang yang keras, kedua tangan besar itu saling bertabrakan. Ekspresi setengah leluhur dari dunia lain berubah mengerikan, dan tangannya yang besar yang menutupi langit hancur dalam sekejap dan langsung berubah menjadi abu. Bang! Saat berikutnya, dia ditutupi oleh telapak tangan Xiao Chen, yang digenggam erat di tangannya. Dengan putaran yang kuat, setengah leluhur langit kedua menjerit, dan daging serta darahnya tiba-tiba menjadi berantakan, lalu tubuh dan jiwanya hancur. Inilah kesenjangan kekuatan yang besar. Xiao Chen menyerang dengan kejam. Tangannya yang besar menyapu dan semua pembudidaya alien di langit tertutupi. Mereka tadi begitu agresif, tetapi sekarang mereka semua gemetar ketakutan. Secara diam-diam, puluhan pendeta dari dunia lain hancur menjadi abu dalam sekejap. Wu Ming dan yang lainnya tercengang. Kekuatan Xiao Chen saat ini sangat mengejutkan mereka. Iya, Keke segera membuka Lost Paradise dan menerima semua biksu di pegunungan. Ayo pergi. Xiao Chen membawa Keke dan bergegas menuju kedalaman dunia kutukan. Karena fluktuasi energi ditransmisikan dari waktu ke waktu, jelaslah bahwa pertempuran sengit telah terjadi di lebih dari satu area. Hah! Xiao Chen terkejut. Di depannya, diagram Tai Chi yang kabur melintas di langit. Sejumlah besar pembudidaya dari dunia lain jatuh seperti semut dan mati satu demi satu. Pada saat Xiao Chen bergegas maju, diagram Tai Chi telah menghilang, hanya menyisakan sekelompok kultivator Jiushu yang selamat dari bencana. Master Tai Chi Zhang Sanfeng. Mata Xiao Chen berkilat dengan cahaya aneh. Dia selalu penuh kekaguman terhadap sang jenius cemerlang dan berbakat sepanjang masa ini. Dia tahu bahwa jika pria luar biasa ini tidak meninggal, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur, karena di alam semi-leluhur, dia seperti Laozi dan Zhuangzi, dan telah memahami sebagian besar asal-usul alam semesta dan hukum ketuhanan semua alam. Tidak seperti dia hanya mengorbankan tubuh dewa leluhur. Pria luar biasa ini seharusnya bisa pergi dengan kapal naga leluhur, tetapi dia tetap tinggal. Dapat dibayangkan bahwa ia ingin mencapai status dewa leluhur di lingkungan berbahaya ini di mana ia berada dalam bahaya kematian.
Jelaslah bahwa pihak lain pergi setelah mengetahui kedatangan Xiao Chen. Pria kuat di level ini memiliki kode etiknya sendiri. Xiao Chen melakukan perjalanan cepat melewati dunia kutukan dan mengumpulkan hampir setengah dari para pembudidaya ke Paradise Lost milik Keke. Pada saat ini, Yan Huang, Lao Zulong dan yang lainnya bergegas keluar dari jurang dan muncul pada saat yang sama di pegunungan primitif tempat Xiao Chen berada, semuanya dengan ekspresi yang sangat serius. Pergi! Petani tua itu berteriak pada Xiao Chen. Hanya sebagian kecil orang yang telah dibawa pergi. Masih banyak petani yang belum dibawa pergi. Xiao Chen menjawab, tidak ada waktu lagi. Cepat keluarkan tengkorak batu itu dan sembunyikan napas kita semua. Yan Huang tampak serius. Xiao Chen terkejut, dan tengkorak batu muncul di antara telapak tangannya, menyembunyikan aura beberapa dewa leluhur yang hadir. Seluruh dunia yang terkutuk telah dipenjara. Tampaknya sulit bagi kita untuk kembali ke dunia kematian. Sambil mengucapkan kata-kata ini, beberapa dewa leluhur dan Xiao Chen telah berpindah ribuan mil dan muncul di pegunungan primitif lainnya. Dewa leluhur tertinggi dari dunia lain telah bertin. Naga leluhur tua itu mengatakan kabar buruk seperti itu. Ini adalah hal yang menakutkan. Kekuatan mengerikan dari dewa leluhur tertinggi terlalu mengerikan. Begitu dia bertindak, tindakannya akan menggemparkan dan menyebabkan musuh jatuh. Sepertinya kota mati yang kita persiapkan tidak berguna. Sekarang, kota itu telah membuat khawatir para dewa leluhur tertinggi dari dunia lain. Kekuatan mereka memang mengerikan. Mo Xiao Wang mendesah. Awalnya dimaksudkan untuk menarik perhatian mereka, tetapi saya tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Perkataan Yan Huang sangat aneh, yang membuat Xiao Chen berpikir bahwa beberapa dewa leluhur ingin mengambil tindakan. Tampaknya mereka memang punya tujuan lain. Pada saat ini, 3 cahaya ilahi tiba-tiba muncul di langit dunia kutukan, dan perisai langit abadi, pedang iblis, dan menara ilahi 33 lapisan muncul pada saat yang bersamaan. 3 dewa leluhur tertinggi menyerang pada saat yang sama. Tanda Wu milik penipu tua itu tiba-tiba berubah warna. Pada saat ini dia tidak lagi malas seperti sebelumnya. Di langit dunia kutukan, 9 sosok muncul tanpa suara. Para dewa leluhur dari dunia lain turun dan ingin menyerang semua orang. Situasinya sangat serius. Pada saat ini, ke arah jurang, sebuah monumen surgawi tiba-tiba meledak, melampaui semua gunung raksasa di sekitarnya dan menembus langit dalam sekejap. Ia tidak hanya memaksa mundur 9 sosok kabur itu, tetapi juga langsung dengan gila bangkit menuju harta 3 dewa leluhur tertinggi. Bab 545 Darah Manusia Batu. Di bawah jurang, monumen surgawi meledak, melampaui gunung raksasa, menembus langit, memaksa mundur 9 dewa leluhur, dan menabrak harta 3 dewa leluhur tertinggi. Boom! Seluruh dunia terkutuk itu berguncang, dunia seakan runtuh, aura mengerikan membanjiri langit, dan semuanya menjadi putih, dan tidak ada yang bisa dilihat. Pergi! Yan Huang berteriak. Meskipun dia ingin menarik perhatian makhluk-makhluk kuat dari dunia lain, dia tidak bisa mengorbankan dirinya dengan sia-sia. Beberapa orang bergegas ke langit berbintang, siap mengambil kesempatan ini untuk menerobos penghalang dunia. Dalam ketidaktahuan abadi, dewa leluhur tertinggi yang duduk seperti fosil tiba-tiba membuka matanya. 2 sinar cahaya ilahi langsung menembus penghalang dunia, muncul di dunia kutukan dalam sekejap,
dan menyelimuti naga leluhur tua dan yang lainnya sekaligus. Kecuali Xiao Chen yang memegang setengah tengkorak batu, Yan Huang, Mo Xiaowang dan yang lainnya semuanya muncul dan menampakkan diri di langit. Dewa leluhur tertinggi dari dunia lain memiliki tatapan yang tajam dan dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan meskipun dia berada ribuan mil jauhnya. 9 sosok kabur tiba-tiba muncul di lautan berbintang, dan 9 dewa leluhur dari dunia lain bergabung untuk menekan naga leluhur tua dan yang lainnya di bawahnya. Kekuatan yang luas dan agung itu tak terduga. Langit berbintang di dunia kutukan musnah tanpa suara, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya redup selamanya. Tabrakan tingkat dewa leluhur dimulai. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. 6 jalan reinkarnasi. Momen indah. Penghancuran alam semesta. Leluhur tua naga, Yan Huang, Laonong dan yang lainnya mengambil tindakan satu demi satu, menampilkan kekuatan mengerikan yang unik bagi para pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur. Dalam cahaya ilahi yang cemerlang, galaksi-galaksi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta terbakar, lalu hancur menjadi kegelapan abadi. Inilah tabrakan hebat antara dewa leluhur yang kuat. Bang! Langit dunia kutukan hancur berkeping-keping, dan leluhur tua naga, Yan Huang dan yang lainnya dipukul mundur ke benua dunia kutukan. 9 dewa leluhur di atas semuanya adalah penguasa tertinggi dan menekan mereka dengan jumlah absolut mereka. Sangat tidak mungkin untuk membawa 3 dewa leluhur tertinggi keluar dari dunia abadi yang tidak diketahui. Leluhur naga tua itu berbicara dengan suara rendah, tampak sangat menyesal. Xiao Chen terkejut. Bahkan sekarang, beberapa dewa leluhur masih memiliki ide seperti itu. Jelaslah mereka mempunyai rencana besar dan sangat gila. Ketiga dewa leluhur tertinggi tersebut tetap sama sejak zaman dahulu kala, duduk seperti fosil di keabadian yang tidak diketahui. Jelas ada alasan mengapa mereka tidak datang langsung untuk berurusan dengan semua orang. Ledakan. 9 dewa leluhur, dengan kekuatan luar biasa, menyebabkan langit dan bumi berguncang saat mereka mendekat. Mundur. Yan Huang berteriak, dan beberapa orang dengan cepat mundur ke sekitar monumen surgawi. Membunuh. Kata, bunuh, tidak diteriakkan, tetapi suara pembunuhan langit dan bumi yang bertabrakan setelah niat membunuh tak terlihat dari 9 dewa leluhur dari dunia yang berbeda muncul. Udara dingin membekukan langit, dan langit di ketinggian 30.000 mil ditutupi warna putih, dipenuhi aura pembunuh yang dingin. 9 dewa leluhur dari dunia lain mendesak ke arah monumen surgawi, dan segala macam seni ilahi langsung ditampilkan. Cahaya terang menerangi benua dan mengguncang seluruh alam semesta. Monumen surgawi setinggi puluhan ribu kaki itu bergetar hebat, dan pola-pola yang rapat di atasnya meledak menjadi cahaya ilahi, yang melesat ke langit dan menyapu ke arah 9 dewa leluhur. 4. Saat yang sama, 3 harta paling berharga milik dewa leluhur tertinggi, pedang iblis, perisai langit abadi, dan menara dewa 33 lapis, mengalirkan darah dewa yang tak berujung seperti wadah tanpa dasar dan mengalir menuju monumen surgawi. Ini pemandangan yang mengerikan. 3 sungai panjang berwarna merah darah yang panjangnya ribuan kaki, menggantung dari langit dan menenggelamkan monumen Xiangtian. Darah merah cerah mewarnai monumen surgawi menjadi merah. Monumen kuno yang megah itu bergetar hebat, dan akhirnya perlahan-lahan menjadi lebih pendek dan mundur ke dalam jurang. Darah manusia batu. Naga tua itu meraung, dan 2 sinar cahaya yang menakutkan keluar dari matanya.
Terlihat bahwa dia sangat bersemangat. Harta karun paling berharga dari ketiga sekte itu direndam dalam darah manusia batu, dan darah itu akan tetap ada selamanya. Namun, mereka menggunakannya untuk berurusan dengan prasasti surgawi. Ekspresi Yan Huang tampak sangat tidak senang. Kalian semua mundur. Suara kura-kura batu tua itu datang dari jurang. Monumen surgawi tenggelam ke dalam jurang, dan Xiao Chen dan Yan Huang serta yang lainnya juga terbang turun pada saat yang sama. Darah manusia batu itu mewarnai langit menjadi merah dan menutup jurang. Xiao Chen merasakan tulang setengah batu di telapak tangannya menjadi hangat, dan dia ingin menggunakannya untuk menghadapi darah dewa di atas. Di bawah jurang, kura-kura batu tua itu mengulurkan cakar batu besar, menekan telapak tangannya, dan berkata, "Jangan impulsif." Tapi, darah dewa ini terlalu kuat. Ia menekan monumen surgawi. Xiao Chen sedikit khawatir. Kau salah. Prasasti surgawi aman. Alasan kami mundur adalah karena kami tidak ingin melukai diri sendiri dengan darah batu. Sekarang bukan saatnya menggunakan tulang batu. Setelah berkata demikian, kura-kura batu tua berkata, "Sebaiknya kau menjauh dari danau mati ini." Bang! Pada saat ini, 9 dewa leluhur dari dunia lain bergegas turun dan melancarkan serangan ke prasasti surgawi yang tertekan. Cahaya aneh bersinar di mata kura-kura batu tua, dan Xiao Chen dan yang lainnya siap bertempur. Tetapi pada saat ini prasasti surgawi mulai bergetar dan semua pola di atasnya muncul. Akhirnya, ia terbang menjauh dari prasasti surgawi dan berubah menjadi cahaya suci cemerlang yang melesat ke angkasa, seketika menelan seorang leluhur dari dunia lain. 8 dewa leluhur lainnya dari dunia lain tampak samar-samar dalam siluetnya, memancarkan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia, dan pada saat yang sama berguncang menuju cahaya ilahi yang cemerlang. Cahaya ilahi yang cemerlang merupakan intisari dari prasasti tersebut. Itu terbentuk pada saat ini. Itu adalah kondensasi kekuatan dan perwujudan langsung hukum ilahi yang misterius. Itu menghancurkan waktu dan ruang, dan mencampuradukkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Meskipun dia tidak menghubungkan masa lalu dan masa kini, dia berhasil menerobos rintangan 8 dewa leluhur dari dunia lain dan membawa kembali dewa leluhur dari dunia lain. Di langit, harta karun 3 dewa leluhur tertinggi bersinar terang, dan darah batu yang tersimpan di dalamnya mengalir deras seperti lautan luas, membanjiri jurang. Bang! Cahaya ilahi cemerlang yang diciptakan oleh monumen itu menggulung dewa leluhur dari dunia lain dan tercetak pada monumen surgawi. Master tingkat dewa leluhur dari dunia lain berlumuran darah dan menempel di monumen, tidak dapat menyingkirkannya. 6 Jalan Reinkarnasi. Naga leluhur tua itu meraung dan segera memperlihatkan kekuatan sihir yang tak tertandingi, menyerang dewa leluhur yang terkekang dari dunia lain. Terdengar suara cici yang menerobos udara, dan 8 dewa leluhur di atas mengambil tindakan pada saat yang sama untuk melarutkan kekuatan magis yang tak tertandingi dari 6 jalan reinkarnasi. Momen yang indah, pertarungan antara harimau dan ular. Yan Huang, Mo Xiaowang, dan yang lainnya juga bertindak cepat. Ini adalah kesempatan besar untuk menyingkirkan dewa leluhur dari dunia lain. Bang! Pada saat ini, 2 tanda langit muncul di antara telapak tangan Xiao Chen. Kedua tanda langit bergetar sedikit, dan monumen langit di depannya tiba-tiba bergetar. 2 bayangan monumen itu melesat keluar dari telapak tangan Xiao Chen,
menerobos blokade magis 8 dewa leluhur dari dunia lain, dan langsung tercetak pada monumen besar itu. Dewa leluhur dari dunia lain yang disegel di sana tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam, karena dua tanda langit dan monumen langit yang sebenarnya meremasnya di tengah. Pada saat itu, dia terjatuh tak berdaya. Kura-kura batu tua itu mengangguk kepada Xiao Chen dan berkata, "Kamu adalah orang yang paling cocok untuk mengambil tindakan di depan monumen surgawi." 8 dewa leluhur dari dunia lain di atas menyerang dengan ganas, mencoba menghentikan semuanya, tetapi sudah terlambat. Dewa leluhur dari dunia lain telah jatuh di akar monumen surgawi. Keke mengeluarkan mangkuk giok berwarna-warni dan segera menjebak dewa leluhur yang terluka parah dari dunia lain di dalamnya. Mo Xiaowang bergegas mendekat, memutar leher dewa asing itu dengan kuat, dan memegang kepalanya yang berdarah di tangannya. Petani tua itu menusuk tubuhnya dengan tombak penghancur besar dan menusuk dirinya sendiri dengan ujung tombak itu. Dewa leluhur tidak mudah dibunuh. Keduanya hanya membelah tubuhnya sementara. Diperlukan metode khusus untuk memurnikannya agar dapat menghancurkan tubuh dan jiwanya. Kami telah menangkap dewa leluhur, yang sangat cocok untuk kalian bawa dan gunakan sebagai kurban di jalan. Kura-kura batu tua itu melihat ke danau mati yang gelap di depan monumen langit dan berkata, "Kamu harus mundur dari sini. Aku pikir itu akan aman dan kamu tidak akan menemui banyak masalah." Pengorbanan. Xiao Chen terkejut dan bingung. Kura-kura batu tua menunjuk ke danau mati yang hitam, dan airnya tiba-tiba bergolak. Petani tua, Yan Huang, Lao Zulong dan lainnya tidak ragu sama sekali. Mereka mengambil tubuh terbelah dewa leluhur dari dunia lain dan bergegas ke danau hitam. Leluhur naga tua itu melihat beberapa orang melompat ke danau yang mati dan berkata, "Pergilah, ingatlah untuk berkorban, kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Namun, jika kamu cukup beruntung, kamu mungkin mendapatkan senjata batu." Lalu kura-kura tua itu menatap ke langit dan berkata, "Kurasa sudah saatnya mengaktifkan formasi tak tertandingi dari dunia kutukan." Bab 546, Prajurit Batu Bertempur. Pada saat itu, dunia kutukan menjadi sunyi, dan tiba-tiba tidak ada suara sama sekali. Perubahan yang mengerikan ini terjadi begitu tiba-tiba dan begitu cepat. Tampaknya dunia ini selamanya sunyi dan sunyi. Miliaran jiwa berada dalam keadaan panik, dan semua makhluk ketakutan dari lubuk hati mereka. Pergi. Di atas jurang, salah satu dari 8 dewa leluhur dari dunia lain berteriak dengan suara rendah dan dengan tegas bergegas ke langit. Tapi, bagaimanapun juga, itu masih sedikit terlambat. Di dunia kutukan, di dalam lubang yang dipenuhi jutaan orang, sinar cahaya hitam melesat ke langit, menyapu semua orang ke segala arah. Formasi terlarang kuno dengan dunia kutukan sebagai sumbernya diaktifkan. Ia tidak membunuh manusia, burung, dan binatang, namun hanya membunuh leluhur yang kuat dari dunia lain. Formasi kelas dunia ini tampaknya memiliki jiwanya sendiri. Cahaya hitam, ci, melesat ke angkasa, membelah angkasa dan menembus langit dan bumi. Setiap sinar cahaya lebih tebal dari gunung, menembus semua rintangan. Cahaya hitam yang menakutkan menembus dunia kutukan, berputar dan berputar, dan menyeberang ke dalam sangkar hitam di langit, menutupi 8 dewa leluhur. Pengrusakan. 3 dewa leluhur dari dunia lain meraung, dan 3 cahaya ilahi melesat ke langit. Langit terkoyak-koyak, tetapi sangkar hitam itu tidak bergerak sama sekali,
menyusut ke dalam dan menekan ke-8 orang itu. 6 alam runtuh. 8 dewa leluhur berteriak bersama, suara mereka mengguncang langit. 8 sinar cahaya ilahi melesat ke langit dan seketika merobek sangkar hitam itu. 5 sosok terbang ke langit, tetapi 3 di antaranya tiba-tiba tertangkap oleh cahaya hitam. Sepasang tangan hitam besar yang terkondensasi dari cahaya hitam perlahan menutup dan menghancurkan 3 dewa leluhur dari dunia lain di dalamnya. Formasi yang tak tertandingi ini, yang mengambil seluruh dunia kutukan sebagai sumbernya, memiliki jiwa formasinya sendiri dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Ci. Ribuan energi pedang membubung ke langit dari seluruh area dunia kutukan dan menembus 3 dewa leluhur dari dunia lain yang terpenjara di langit. Cahaya yang mengerikan itu terjalin menjadi jaring hitam pekat di langit alam kutukan, sepenuhnya menenggelamkan 3 dewa leluhur dari dunia lain. Darah berceceran, mewarnai dunia kutukan menjadi merah. Formasi yang tak tertandingi itu mengerahkan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan dan menembus 3 dewa leluhur. Dan tangan hitam besar di langit itu menutup dan menghancurkan mereka dengan kekuatan besar, mencoba menghancurkan ketiga orang itu sepenuhnya. Pedang Iblis, Ci. Perisai langit abadi, dan menara dewa setinggi 33 lantai di atas langit bergetar hebat, dan ribuan awan dewa seperti sutra berjatuhan, seketika melukai sepasang tangan hitam berlubang, dan menghalangi energi pedang hitam tak berujung di bawah. Swiss, ketiga dewa leluhur dari dunia lain membubung ke angkasa dan melepaskan diri dari belenggu tangan hitam raksasa. Boom! Pada saat ini, awan hitam melonjak, dan hampir dalam sekejap, mereka menenggelamkan langit dan menutupi bintang-bintang di langit. Awan hitam pekat berkecamuk di mana-mana, mengalir bagaikan sungai yang panjang, mengepul bagaikan api dunia bawah, melesat melintasi angkasa, dan awan hitam itu menyelimuti alam semesta yang tak berujung. Pada saat ini, tidak hanya 3 dewa leluhur dari dunia lain, tetapi juga 5 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur yang bergegas keluar sebelumnya, dan harta dari 3 dewa leluhur tertinggi semuanya tenggelam. Ada kegelapan yang luas antara langit dan bumi, dan langit dan bumi tampak terhubung satu sama lain. Keduanya mulai berputar seperti batu kilangan. Para dewa leluhur yang kuat dari dunia lain yang berada di tengahnya menderita serangan yang mengerikan. Perang yang tak tertandingi selalu berubah, dan kekuatan semua mantra kuno dan teknik rahasia semuanya diaktifkan. Rangan teredam terdengar, dan darah dewa leluhur dari dunia lain mengotori langit saat dada dan perutnya tertusuk oleh cahaya hitam yang menakutkan. Bang! Leluhur dewa lain dari dunia lain tersambar petir, tubuhnya hampir retak, dan palu hitam besar menghantam rompi, menyebabkan dia memuntahkan darah dari mulutnya. Di tengah awan jahat yang menutupi langit, lebih dari selusin senjata dewa leluhur terbang dalam formasi yang tak tertandingi. Selain itu, kekuatan formasi terlarang kuno terus meningkat. Setiap helai rumput dan setiap pohon antara langit dan bumi menjadi suci, melesat menuju langit dan berubah menjadi senjata tajam. Berdasarkan sumber ilahi, objek apapun di seluruh dunia kutukan akan diubah menjadi senjata pemusnah yang mengerikan. Inilah formasi pamungkas di dunia kutukan. Sangat mungkin untuk menyakiti dewa leluhur. Di langit, bayangan 8 dewa leluhur semuanya memercikkan darah. Formasi terlarang yang mengerikan benar-benar menyakiti mereka. Harta karun 3 dewa leluhur tertinggi juga melesat maju, bertabrakan hebat dengan berbagai senjata dewa leluhur dalam kabut hitam.
Membuat dewa leluhur berdarah sudah merupakan hal yang sangat langka. Jika Anda benar-benar ingin membunuh mereka, itu akan lebih sulit lagi. Lagi pula, masing-masing dari mereka abadi dan hanya bisa dibunuh dengan metode khusus. Mustahil bagi formasi yang tak tertandingi itu untuk menghancurkan semuanya. Pada saat ini, segala sesuatu di dunia, setiap helai rumput dan setiap pohon, menjadi sepenuhnya suci. Bahkan banyak dari para kultivator menjadi prajurit suci pembunuh, muncul di langit dan menjadi senjata dalam formasi yang tiada taraf. Jutaan kehidupan, miliaran tanaman, batu, dan gunung semuanya terfokus pada 2 atau 3 di antaranya, dan formasi terlarang itu mencoba memusnahkan orang kuat setingkat dewa leluhur ini. Dalam ketidakjelasan abadi, 3 dewa leluhur tertinggi yang duduk seperti fosil tiba-tiba membuka mata mereka pada saat yang sama, dan pada saat ini 3 gelombang dahsyat turun ke dunia kutukan. Pedang iblis, perisai langit abadi, dan menara dewa setinggi 33 lantai bergetar pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah dibangkitkan, kemudian menembus langit dan bumi, menerobos kabut hitam, dan membuka sebuah lorong, dengan tenang memimpin 8 dewa leluhur dari dunia lain keluar. Inilah kekuatan mengerikan dari dewa leluhur tertinggi. Tetapi pada saat orang-orang kuat itu pergi, formasi yang tak tertandingi itu berguncang, dan kabut hitam yang luar biasa menyerbu ke dalam lorong, dan erangan teredam terdengar satu demi satu. Terlebih lagi, hal itu disertai dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Kabut hitam menyelimuti segalanya, dan bahkan dewa leluhur tertinggi di alam tak dikenal yang abadi tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. 3 dewa leluhur tertinggi, yang wajahnya tenang dan seperti fosil akhirnya menunjukkan keterkejutan, dan sebuah tangan besar terulur ke dunia kutukan. Dengan suara, ledakan, yang keras, kabut hitam itu pun sirna, namun di saat yang bersamaan tangan raksasa itu terus bergetar. Desir, desir, desir. 7 dewa leluhur dari dunia lain terbang keluar dari saluran luar angkasa dan melarikan diri dari dunia kutukan. 2 di antaranya terluka parah dan hampir pingsan secara fisik. Orang ke-8 menghilang pada saat itu, dan kabut darah kental mengambang di sekitarnya. Hasilnya dapat diprediksi. Baru saja mereka mengalami serangan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat melihat musuh dengan jelas sama sekali. Ketujuh orang itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Dalam ketidaktahuan abadi, dewa leluhur tertinggi yang telah membantu menarik kembali tangannya yang terentang. 5. Tetes darah mengalir keluar dari ujung 5 jarinya. Mereka berwarna merah cerah dan menakutkan, penuh dengan kekuatan jahat. Dasar barang antik tua, dia hanya mengucapkan 5 kata ini. Di arah lain, dewa leluhur tertinggi berkata dengan tenang, sejarah peradaban yang paling lemah hanyalah sebuah penampakan. Aku punya firasat buruk, mungkin sudah waktunya untuk menyapu dunia dengan kekuatan terkuat. Dewa leluhur tertinggi ketiga berkata dengan dingin dan kejam. Bang! Seorang manusia bumi kuning besar tiba-tiba turun ke jurang dunia kutukan, hanya kepalanya yang benar-benar membatu. Jika Xiao Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa itu adalah keberadaan mengerikan yang pernah menyerang ke Kesuan Zhu di zaman kuno. Kura-kura batu tua itu mengecilkan lehernya di tempat, dan bergegas menuju monumen langit dengan suara mendesing. Ia berubah menjadi gambar ukiran, yang dipahat pada monumen, menjadi seekor kura-kura raksasa yang hidup. Manusia Loes yang menakutkan itu melangkah ke monumen surgawi,
memeluk monumen raksasa yang setinggi dirinya, dan mengguncangnya dengan keras, mencoba menghancurkannya. Akan tetapi, cahaya monumen surgawi menjadi begitu terang hingga menerbangkan 7 atau 8 anak tangga dengan keras. Raksasa berwarna oker itu mengeluarkan raungan rendah dan melompat ke dalam danau mati yang hitam sambil mencipratkan air. Dia setinggi gunung, tetapi danau itu seperti lubang tanpa dasar yang menenggelamkannya sepenuhnya. Tidak ada cahaya sama sekali di bawah danau kematian yang hitam, mengisolasi Xiao Chen dan leluhur tua naga serta yang lainnya di dunia yang tampaknya tanpa harapan. Apa yang kamu rasakan? Petani tua itu menusuk tubuh dewa asing itu dengan tombak penghancur besar dan tiba-tiba berkata, "Aku merasakan bahaya besar sedang mendekat." "Ya, itu di belakang kita. Pergi!" Yan Huang dan naga leluhur tua berteriak pada saat yang sama. Air danau hitam itu seberat gunung, dan hanya orang kuat setingkat dewa leluhur yang bisa melewatinya. Para pembudidaya biasa mungkin akan langsung berubah menjadi nanah dan darah. Gemuruh, ombak melonjak, dan bayangan hitam besar keluar dari bawah danau mati, dengan tanduk kacau di kepalanya, dan tiba-tiba menyerang beberapa orang. Cahaya yang kacau itu kabur. Bang! Xiao Chen langsung memanggil diagram formasi dan menekannya ke depan, menghancurkan kekacauan, memotong ujung tanduk, dan memblokir monster besar itu. Ini adalah hewan peliharaan perang tingkat dewa leluhur yang disebutkan oleh kura-kura batu tua. Bahayanya bukan dari situ. Mari kita percepat. Yan Huang tampak serius. Beberapa orang kuat langsung menyerbu ke lubang hitam besar di bawah danau mati, yang merupakan lokasi tepat di mana monumen surgawi berada. Sulit membayangkan kemana arahnya. Samar-samar, beberapa orang melihat kota yang hancur berdiri di lubang hitam. Menuju dunia kematian. Petani tua itu menatap lubang hitam besar di bawah danau mati dengan ekspresi serius dan berkata, "Bagaimana kalau kita berkorban di sini?" Tepat di sini, Mo Xiaowang pertama-tama mengangkat tinggi kepala di tangannya, merapal mantra terlarang, dan membiarkannya terbakar. Kekuatan ilahi yang tak terbatas mengalir ke dalam lubang hitam besar itu. Kamu akan dihancurkan cepat atau lambat. Dewa leluhur yang ditangkap dari dunia lain meraung. Bang! Petani tua itu menggunakan tombak penghancur besar untuk menghancurkan tubuh tanpa kepala itu menjadi beberapa bagian dan mengorbankannya. Api ilahi membakar di bawah danau mati, membuat air danau hitam mendidih. Beberapa dewa leluhur menyerang pada saat yang sama, sepenuhnya memurnikan dewa leluhur ini dari dunia lain, mengorbankan daging dan darahnya, dan melemparkannya ke dalam lubang hitam besar di depan mereka. Pada saat ini, mereka merasakan aura yang mengerikan seperti lautan luas, dan mereka tidak tahu apakah itu dipancarkan oleh monumen surga. Wi atau kota kuno yang samar-samar di lubang hitam. Daging dan darah dewa leluhur dari dunia lain dengan cepat berubah menjadi abu, dan kekuatan ilahi yang tak terbatas larut ke dalam lubang hitam. Mengikuti instruksi kura-kura tua sebelumnya, beberapa orang dengan cepat bergegas masuk ke lubang hitam besar pada saat ini. Pada saat yang sama, sebuah tangan kaki besar menyapu ke sini tanpa suara. Jika setiap orang selangkah lebih lambat, mereka akan ditutupi oleh tangan besar itu. Makhluk mengerikan dengan kepala membatu dan tubuh terbuat dari loes telah tiba di sini. Raungan dari jiwa itu mengguncang seluruh danau mati dan bahkan gua hitam besar. Raksasa berwarna oker itu mengulurkan sepasang tangan besarnya ke dalam gua dan juga menjulurkan kepalanya yang besar ke dalam.
Bang! Pada saat ini, monumen besar di pulau di Danau Mati tiba-tiba bersinar terang, dan semua pola yang terukir di atasnya tampaknya dibangkitkan. Monumen surgawi tenggelam dengan cepat, menembus pulau dan jatuh ke Danau Mati. Dengan suara ledakan yang keras, raksasa berwarna oker itu ditekan ke dasar danau. Raungan. Raksasa kaki itu mengeluarkan raungan mengerikan yang menggetarkan jiwa bagaikan seekor binatang buas. Tubuh bagian atasnya telah sepenuhnya memasuki lubang hitam raksasa, sementara bagian belakangnya ditekan oleh monumen surgawi. Yan Huang, Lao Zulong, Xiao Chen dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka hanya merasakan aura berbahaya itu berasal dari raksasa ini. Mengapa dia seperti binatang buas, tidak memiliki kecerdasan yang sesuai? Xiao Chen sangat terkejut, karena kekuatan raksasa kaki ini sulit diukur, tetapi kecerdasannya seperti binatang buas, dan yang ada di matanya hanyalah pembunuhan dan kegilaan. Aura dingin dan menyeramkan semacam itu sudah cukup untuk membuat takut bahkan para prajurit tingkat dewa leluhur. Raungan. Makhluk mengerikan dengan kepala membatu itu menggoyangkan bagian belakang tubuhnya dengan keras dalam upaya melepaskan diri dari monumen surgawi, sambil melambaikan sepasang tangan besar yang mengerikan untuk meraih beberapa dewa leluhur. Mundur cepat! Teriak petani tua itu. Sisi lubang hitam ini juga merupakan air hitam tak berujung. Kerumunan itu menerobos ruang dan melarikan diri lebih dari 10 mil jauhnya hingga kota kuno yang hancur menghalangi jalan mereka. Inilah kota misterius yang mereka lihat sekilas dengan kekuatan supranatural mereka yang luar biasa sebelum memasuki lubang hitam. Kelihatannya sangat mirip kota iblis kuno, tetapi dalam keadaan hancur berantakan, sebagian besar temboknya runtuh dan bangunan-bangunan di dalamnya telah menjadi reruntuhan sejak lama. Di belakangnya, tangan raksasa yang menakutkan itu tiba-tiba membesar, terentang lebih dari 10 mil, dan menyusulnya dalam sekejap. Pada saat ini, mata Xiao Chen, leluhur tua naga dan yang lainnya terbuka lebar. Di tengah reruntuhan kota kuno itu, terdapat sebuah tombak batu. Meskipun sederhana dan tanpa hiasan, namun sangat memikat hati banyak orang dan membuat para leluhur lelaki kuat setingkat dewa merasa bergairah. Ayo pergi! Yan Huang berteriak dengan suara rendah. Sekarang bukan saatnya untuk bingung. Mereka tidak bisa terburu-buru mencabut tombak batu itu dengan gegabah, karena kura-kura batu tua pernah memperingatkan mereka bahwa perolehan senjata batu itu bergantung pada keberuntungan. Ledakan. Di belakangnya, sepasang tangan berwarna kaki yang menakutkan telah menyerbu ke depan, tanpa ragu-ragu sedikit pun, dan menyapu bersih tembok kota yang hancur sebesar gunung dalam satu gerakan. Tembok megah yang tingginya lebih dari 100 meter runtuh dengan suara keras, menyebabkan air hitam bergolak. Raksasa berwarna oker itu seperti binatang buas yang paling ganas. Dia tidak peduli sama sekali dan segera mengulurkan tangannya yang besar ke pusat kota. Jelaslah bahwa dia juga telah melihat tombak batu. Bang! Di tengah reruntuhan kota kuno, sebuah tangan membatu tiba-tiba terjulur dari sebuah sumur kuno, dan dengan suara keras, tangan itu menghalangi tangan raksasa berwarna oker dan mengguncangnya hingga hampir retak. Yan Huang dan yang lainnya telah bergegas keluar dari perairan hitam, dan mereka sekarang berada di atas sungai hitam Styx yang menderu. Xiao Chen tiba-tiba terkejut. Dia tidak asing dengan sungai megah di depannya. Inilah Styx yang mengalir keluar dari bagian terdalam dunia kematian, menyebar sampai ke tanah air makhluk iblis Ying Xiong.
Tidak seorang pun pernah mencapai ujung sungai Styx. Ini hanyalah sebagian dari sungai Styx. Saya tidak pernah menyangka kalau lubang hitam yang ditekan oleh monumen surgawi itu terhubung ke sini, dan ada kota kuno yang hancur tersembunyi di bawah sungai. Ah, seru Keke. Mereka samar-samar dapat melihat pemandangan di dalam kota kuno melalui sungai. Seorang pria aneh keluar dari sumur kuno. Separuh bagian kiri kepalanya telah membatu, dan separuh bagian kanannya hanya tulang-tulang yang membusuk. Sedangkan pada badannya, separuh dada sebelah kiri telah berubah menjadi batu, sedangkan sisanya hanya tulang-tulang busuk, penuh retakan, dan tampaknya dapat hancur sewaktu-waktu. Apakah ini orang yang setengah mati, sekarat, dan mengerikan yang disebutkan oleh kura-kura batu tua itu? Bang! Orang aneh itu mencabut tombak batu di depan sumur kuno dan menggoyangkannya dengan keras, seketika menusuk salah satu lengan raksasa kaki itu. Beberapa dewa leluhur telah melihat bahwa tombak batu itu adalah senjata batu yang sebenarnya, dan apakah itu setengah kepala dan setengah dada kiri monster itu, atau kepala raksasa kaki, semuanya hanya membatu, bukan jenis senjata batu yang sebenarnya. Tombak batu dan tengkorak setengah batu di telapak tangan Xiao Chen tampaknya berasal dari asal yang sama. Bang! Meskipun salah satu lengan raksasa kaki itu tertusuk, dia masih sangat ganas. Dengan guncangan hebat, aura kuning gelap berkabut keluar dan menenggelamkan monster di depannya. Tanpa bersuara, lapisan bubuk tulang terkikis dari bagian kanan tulang busuk monster itu dan jatuh ke tanah, menjadi jauh lebih tipis. Boom! Monster itu bergetar hebat, dan tombak batu itu menembus raksasa berwarna oker itu, menghancurkannya dalam sekejap, dan bahkan kepala yang membatu itu pun terguling. Dalam ketidaktahuan abadi, tiga dewa leluhur tertinggi membuka mata mereka secara bersamaan pada saat ini, memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka sudah merasakan bahwa raksasa kaki itu dalam bahaya. Gemuruh. Kepala yang membatu itu berguling ke tanah, dan membuka mulutnya untuk menyemburkan cahaya kuning yang mengerikan, yang langsung menyelimuti pria aneh yang memegang tombak batu. Ledakan. Tulang-tulang busuk di tubuh monster itu tiba-tiba hancur, dan hanya bagian-bagian yang membatu saja yang jatuh ke tanah dengan utuh. Dia menggunakan kekuatan sucinya yang dahsyat untuk mengendalikan tombak batu untuk menusuk musuh di depannya lagi. Kedua makhluk mengerikan itu tidak bergerak cepat, tetapi setiap pukulannya mengguncang bumi, menggetarkan benua dunia kematian.